Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepegawaian. Berjumpa lagi bersama kami Bapak Ibu kawan-kawan semua, masih bersama Kepegawaian KPR Channel. Pada kesempatan video kali ini kita akan memberikan informasi atau akan berbagi informasi bagaimana cara mengisi atau membuat SKP jabatan pengawas atau yang kita kenal dengan jabatan eselon 4. Baik Bapak Ibu kawan-kawan semua, yang pertama sekali yang mesti kita lakukan seperti biasa, kita akan masuk ke form dari SKP jabatan pengawas. Yang akan kita lakukan adalah untuk mengukur capaian dari Januari sampai Juni tahun 2021 sesuai dengan PP 46 tahun 2011. Baik, sebagaimana biasa, ini untuk pengukurannya. Pengukuran dari 1 Januari sampai Juni dengan 2021 ini sama dengan pola penghitungan SKP-SKP yang telah kita jelaskan pada video-video sebelumnya. Jadi untuk pengukuran Januari sampai Juni, caranya sama dengan cara kita menilai SKP dalam video-video sebelumnya. Jadi silakan Bapak Ibu lihat video-video sebelumnya tentang mengukur dan merevisi SKP dari Januari sampai Juni tahun 2021 karena polanya masih sama. Dan yang sekarang adalah untuk membuat kontrak SKP dari Juli sampai Desember tahun 2021 dan mengukur realisasinya dan mengintegrasikan nilai dari Januari sampai Desember tahun 2021. Untuk membuat SKP dari pejabat pengawas ini, yang mesti kita lakukan adalah kita mesti memegang dulu SKP dari pejabat administratornya atau telah mengetahui perjanjian kinerja dari administratornya. Kenapa? Karena turunan dari jabatan pengawas itu adalah diambil dari indikator kinerja individu atasan langsungnya. Jadi secara otomatis harus selesai dulu SKP dari administratornya, atau jika memang belum jadi harus terjadi berbagi peran terhadap tugas dan fungsi di dalam satuan kerjanya. Baik Bapak Ibu kawan-kawan semua, ini contohnya kita telah mendapatkan SKP dari pejabat administratornya. Jadi pejabat administrator telah membuat SKP-nya, telah muncul rencana kinerjanya, dan telah muncul indikator kinerja individunya, aspeknya, dan targetnya. Jadi ini adalah landasan untuk pejabat pengawas dalam membuat kontrak SKP-nya. Baik Bapak Ibu kawan-kawan semua, karena ini adalah SKP dari pejabat administrator, kita akan turunkan ke pejabat pengawasnya. Kita akan lihat dulu cara menurunkannya. Pada poin F ini, SKP pejabat pengawas yang memiliki atasan pejabat administrator disusun berdasarkan SKP pejabat administrator dengan ketentuan. 1. Rencana kinerja atasan langsung diambil dari indikator kinerja individu atasan langsung. Artinya, pada bagian yang ini, kita akan mencoba mengarsir warna ini. Pada bagian warna biru ini, rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi. Pada bagian yang kuning ini, isinya adalah indikator kinerja individu dari atasan langsung kita. Artinya, indikator kinerja individu dari pejabat administrator. Kita akan lihat pada poin ini. Nah, ini adalah yang pertama. Indikator kinerja individunya adalah terfasilitasi dan terbinanya lembaga keagamaan. Secara otomatis, bagian terfasilitasi dan terbinanya lembaga keagamaan ini terletak pada indikator kinerja individu dari pejabat administrator, dan ini akan menjadi rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi pada pejabat pengawas. Artinya, rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi pada pejabat pengawas ini artinya adalah indikator kinerja individu dari pejabat administrator. Jadi langsung dimasukkan pada bagian rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi pada kontrak kerja jabatan pengawas Juli sampai Desember tahun 2021. Ini adalah rencana kinerja yang pertama, terfasilitasi dan terbinanya lembaga keagamaan. Rencana kinerja terlaksananya operasional FKUB tingkat kabupaten kota. Ini adalah rencana kinerja yang dibuat pejabat pengawas untuk mendukung rencana kinerja atau indikator individu dari pejabat administratornya. Selanjutnya kuantitasnya.
jumlah lembaga kerukunan umat beragama. Jadi indikator kinerja individu dari pejabat pengawas yang pertama, jumlah lembaga kerukunan umat beragama, targetnya adalah 1 lembaga. Kualitasnya, persentase terlaksananya program kerukunan umat beragama, targetnya 100%. Waktunya, ketepatan waktu pelaksanaan 6 bulan. Kenapa kita buatkan 6 bulan? Karena ini adalah kontrak dari Juli sampai Desember tahun 2021 yang tersisa 6 bulan lagi. Pada kolom aspek ini tidak semua yang mesti kita buatkan kualitas dan waktunya. Tapi minimal di dalam aspek ini ada aspek kuantitasnya. Jadi itu yang pertama. Selanjutnya, dari rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi ini, rencana kinerja dari pejabat pengawas itu yang kedua adalah terlaksananya koordinasi tugas dan fungsi KUP. Aspeknya kuantitasnya, jumlah pelaksanaan koordinasi tugas dan fungsi KUB, kualitasnya persentase pelaksanaan koordinasi tugas dan fungsi KUB, ketepatan waktu pelaksanaan adalah 6 bulan. Ini adalah rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi di pejabat administrator, terfasilitasi dan terbinanya lembaga keagamaan. Selanjutnya kita akan lihat lagi yang bisa diturunkan oleh pejabat pengawas ini. Dan kami garis bawahi adalah bahwa untuk pejabat pengawas ini mengambil indikator kinerja individu yang sesuai dengan tugas dan fungsi pada jabatan eselon berapa dia berada dan pada bagian apa dia bertugas. Nah, ini contohnya adalah pada subbag tata usaha. Jadi indikator yang kedua yang bisa dilaksanakan oleh pejabat pengawas untuk subbag itu adalah dari indikator kinerja individu administrator ini adalah terselenggaranya pembinaan masyarakat. Maka secara otomatis dipindahkan di bagian rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi. Secara otomatis kita masukkan terselenggaranya pembinaan masyarakat. Jadi Bapak Ibu kawan-kawan semua, inti dari rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi ini adalah indikator kinerja individu dari pejabat administrator yang bisa diambil menjadi tugas dan fungsi atau yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Maka ini sampai ke bawah nanti isinya adalah pada bagian kuning ini adalah indikator kinerja individu atasan langsungnya. Kalau kita melihat kepada SKP dari pejabat administratornya, yang warna kuning ini adalah menjadi tugas dan fungsi dari subbag tata usaha yang bisa diintervensi langsung dari jabatan administratornya atau dari eselon 3-nya. Karena tidak semua dari indikator kinerja individu pejabat administrator ini yang bisa diambil oleh pejabat subbag tata usaha tersebut. Karena bagian yang lain dari indikator ini akan diambil oleh seksi atau pejabat pengawas yang lainnya. Jadi semua yang ada dalam indikator kinerja individu administrator ini tidak semua yang bisa diambil oleh pejabat pengawas itu, tapi sesuaikan bagian mana indikator kinerja individu yang mana yang bisa diambil untuk diturunkan menjadi rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi ini. Jadi cara pengisiannya sama nanti dari atas ini sampai ke bawah yang warna kuning sebelah kiri ini isinya adalah indikator kinerja individu atasan langsung. Jadi Bapak Ibu kawan-kawan semua silakan nanti disesuaikan isinya dengan indikator kinerja individu atasan langsungnya. Adapun untuk rencana kinerja ini, Bapak Ibu kawan-kawan semua, isinya adalah boleh berbasis anggaran dan boleh yang tidak berbasis anggaran. Jadi silakan dipilih nanti, kalau berbasis anggaran maka diambil dari RKKL-nya atau DIPA-nya, dan yang tidak berbasis anggaran diambil dari tugas dan fungsi pada jabatan apa dia menjadi eselon 4 itu. Dan untuk selanjutnya, untuk pengukuran realisasinya, integrasinya, sampai lembaran terakhir, maka caranya sama dengan cara penghitungan bagi jabatan lainnya, yang videonya bisa kita lihat pada deskripsi video ini. Jadi untuk cara selanjutnya, untuk realisasi dan integrasi dan sampai ke akhir, sama dengan cara-cara video sebelumnya. Dan untuk linknya silakan dilihat di dalam deskripsi video di bawah ini.